Shalom Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh warga GKJ Pekalongan, dan juga apabila pada saat ini ada warga tamu yang ikut bergabung di dalam ibadah pagi hari ini, Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini adalah minggu biasa. Pelayanan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Syekh Wahyuni dengan tema Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia. Ada beberapa pengumuman Bapak dan Ibu yang perlu diketahui seperti di Warta Gereja, bahwa pada tanggal 3 September, berarti minggu depan, itu akan ada tukar pelayanan firman klasis. Dan GKJ Pekalongan pada tanggal 3 September itu jam 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wahidi dari GKJ Kesimpar, dari GKJ Petung. Sedangkan Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito akan melayani di GKJ Bawang. Kemudian berikutnya gereja GKJ Pekalongan juga masih terus melaksanakan pembangunan. Saat ini sudah merambah ke pembangunan toilet. Di depan dan pintu masuk gereja itu ada kotak persembahan. Bapak dan Ibu setelah ibadah bisa memasukkan persembahan di sana untuk mendukung kelancaran pembangunan di GKJ Pekalongan. Demikian Bapak dan Ibu beberapa hal pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan hening sejenak. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 3 bait 1 dan yang kedua. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Bait yang kedua, Kau memberi, Kau mengampuni, dan selanjutnya. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Ibu silakan duduk. Kita awali ibadah minggu biasa ini dalam rasa syukur kita. Karena Tuhan telah memberikan waktu kepada kita untuk bisa bersekutu bersama-sama untuk memuliakan akan namanya, khususnya mengkuduskan hari Sabatnya. Kita akan naikkan satu pujian, Kidung Jemaat 341, bait yang pertama, Kuasamu dan Namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Pemurah, Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami hari lepas hari. Terlebih Tuhan, Engkau yang telah memberikan berkat kesehatan kepada kami, sehingga atas berkat kesehatan yang telah kami terima pada saat ini, kami boleh Engkau tuntun hingga kami boleh sampai di tempat ibadah dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam setiap perjalanan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya juga Tuhan tuntun mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan damai sejahtera. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami merasakan dan kami merasa bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Baik dosa-dosa di dalam keluarga kami, dalam tingkah laku keluarga kami, di dalam lingkungan keluarga kami, di dalam lingkungan tempat tinggal kami, maupun di dalam lingkungan tempat kami bekerja. Tuhan, kami menyadari kami telah bersalah dan kami saat ini mohon ampun kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, inilah Tuhan, seru doa dan permohonan serta penyesalan dosa-dosa kami kepadamu. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut pengakuan dosa kita dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 358 bait yang pertama. Semua yang letih lesu berdoa pada terima
akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari Roma 11 ayat 26 sampai 27. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Kita sambut berita anugerah ini dengan nyanyian syukur. Kasih-Nya seperti sungai. Kita nyanyikan 2 kali. Sebelum kita menerima firman Tuhan dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang senantiasa tidak pernah meninggalkan pekerjaan karyanya, Bapa yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami, untuk kami bisa mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang ada di dalam ruangan ini, yang beserta dengan kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini di dalam bacaan Injil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya dalam laku keseharian kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, dan anak-anakku yang terkasih. Saat ini mungkin anak-anak bingung ya, kok Bu Asih di sini? Biasanya Bu Asih di mimbar komisi anak, di anak-anak. Karena hari ini adalah minggu keempat, merupakan ibadah lintas generasi, di mana anak-anak diberi kesempatan untuk duduk bersama dengan Bapak Ibu di gereja. Kalau biasanya mama ya yang di ruang anak, nah ini bersama-sama ya. Ini ada anak-anak, ada pemuda juga di sini. Dan untuk belajar juga sebagai pembelajaran bagaimana ketika kita beribadah di dalam gereja. Tapi ya mungkin nanti kalau anak-anak mungkin agak bosan, terus ramai atau gimana, kita memakluminya. Karena setiap anak itu adalah unik, setiap anak itu punya karakter sendiri-sendiri di dalam beribadah. Ibadah kita minggu ini adalah dengan tema jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita hidup. Saat ini kita hidup dan saat ini kita di dunia. Tapi minggu ini pesan Tuhan firman pada saat ini, tema saat ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi di dunia tapi tidak serupa dengan dunia. Itu sebagai pilihan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Sesungguhnya di dalam khotbah saat ini adalah sebagai khotbah leksionari, tetap ada 3 bacaan dan 1 bacaan Mazmur. Tapi untuk GKJ Pekalongan untuk minggu-minggu biasa yang dibaca adalah bacaan Injil. Tapi tetap kita akan melihat di dalam bacaan-bacaan 1, 2, dan Mazmur juga. Ketika kita melihat judul, pasti yang ada di dalam hati kita, apa yang akan kita lakukan, bagaimana tidak serupanya, gimana refleksinya, gimana contoh-contoh di dalam Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan tentang hal itu. Di dalam bacaan yang pertama, Keluaran 1 ayat 8 sampai 2 ayat 10, leksionari bacaan yang pertama, di situ adalah mengisahkan tentang bangsa Israel di dalam pembuangan di Mesir. Ketika Firaun mulai merasa khawatir, semakin bertambah banyak, dia merasa terancam. Berusaha bagaimana caranya supaya bangsa Israel itu semakin berkurang dengan penindasan-penindasan, kerja paksa, tanpa dibayar, tanpa diberi makan. Wes pokoknya yang penting kerja. Tapi ternyata justru mereka tetap bertambah banyak. Akhirnya Firaun membuat satu keputusan yang sangat kejam, yaitu apa? Supaya memutus rantai
kehidupan, yaitu bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Tugas itu diberikan oleh seorang para bidan. Kita tahu di gereja kita itu guru dan kesehatan, ya, makanya ada persekutuan, ada kesehatan itu. Bisa kita bayangkan ketika Bu Sarinah didatangi seorang ibu yang mau melahirkan. Di situ proses kelahiran, ternyata bayinya lahir putih, ginuk-ginuk, bersih. Kok terus aku kudu harusnya memotong puser ya, kok harus memotong leher, itu kan gimana ya. Dan ibunya pun yang sedang berjuang, begitu mesti kan pinginnya, anakku lanang wedok gini. Bisa kita bayangkan bagaimana anak yang kita tunggu dan proses itu berjalan dengan baik. Ternyata bidan itu memilih satu pilihan yang benar. Dia tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh. Dia lebih pada kemanusiaan dan dia percaya bahwa Tuhan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dia. Bahwa saya percaya bahwa Tuhan itu adalah memberikan kehidupan. Saya tidak layak, tidak berhak untuk membunuh bayi ini. Urusannya nanti aku mau dibunuh oleh Firaun, mau dimarahi, itu urusan nanti. Akhirnya bayi itu sengaja diselamatkan. Kalau ketika yang lahir itu adalah laki-laki. Karena perintah dari Firaun harus dibunuh. Nah, ketika Firaun melihat ternyata kok masih banyak ada bayi yang laki-laki yang hidup, bidan itu bisa menjawab bahwa perempuan-perempuan Ibrani itu sangat kuat. Sehingga sebelum kami datang untuk merojol ke bayi itu, bayinya itu mereka sudah bisa mengeluarkan sendiri, terus kuat langsung mengambil bayinya itu. Sehingga semakin marah. Dan saat itu Sungai Nil berubah warnanya menjadi merah. Nah, itu adalah apa yang telah dilakukan oleh Sifra dan Pua. Dia memilih satu bagian yang baik. Oleh sebab itu, dia diberkati oleh Tuhan dan dia hidup, dia bisa berumah tangga, bahagia bersama dengan keluarganya. Demikian pula di dalam bacaan yang kedua, Roma 12 ayat 1-8, itu Rasul Paulus juga memberikan satu pemahaman, memberikan satu ajaran kepada jemaatnya bahwa waktu itu adalah persembahan-persembahan yang diberikan adalah seperti domba, sapi, apalagi ya, kambing dan yang terbaik. Yang sulung yang terbaik dikorbankan bagi Tuhan. Rasul Paulus memberikan satu arahan, memberikan satu ajaran bahwa yang terpenting adalah bukan persembahan-persembahan benda mati, tapi adalah persembahan yang hidup, yaitu tubuh dan jiwa kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk kelestarian dari lingkungan hidup. Itu adalah merupakan persembahan yang hidup, persembahan yang memuliakan akan nama Tuhan.
Bukan berarti dia menggantikannya terus barang-barang mati itu tidak berguna. Tidak, tapi adalah untuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Otomatis di situ pasti ada hal-hal lain yang akan menyertainya. Banyak sekali pelayanan-pelayanan, banyak sekali berkat-berkat, dan kita bisa menjadi saluran berkat di dalam persembahan yang hidup itu. Sesuai dengan talenta kita masing-masing. Baik yang masih anak kecil, ya, dengan menuruti orang tuanya, dengan membantu, menjadi anak yang manis, ya, selalu mematuhi, dan menjadikan keluarga menjadi damai sejahtera. Bagi yang pemuda remaja, mereka juga bisa memberikan hidup mereka tidak hanya di gereja, tapi juga di masyarakat, di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun berada. Allah sendiri yang dipermuliakan. Nah, di dalam Injil yang kita baca tadi, Tuhan Yesus ingin mengetahui apakah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi. Selama ini orang-orang Israel bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dimanapun berada, pasti laris, ramai. Seperti pawai di kajen kemarin. Sampai maghrib, ya, dari pagi. Sehingga orang-orang tidak bisa untuk masuk atau untuk berjalan, untuk keluar dan lain sebagainya. Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah dirinya? Tapi yang ditanyakan yang pertama adalah, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Menurut orang-orang, Yesus ki sopo? Jajal dan Yesus ingin tahu murid-muridnya itu cok dengar-dengaran enggak gitu loh. Siapa sih sesungguhnya? Lah Tuhan Yesus pun ingin tahu juga, ya walaupun dia sudah tahu ya. Sebetulnya siapa sih menurut mereka itu, menurut khalayak umum. Nah ternyata dikatakan bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, Dodo sendiri kan mengatakan taunya Yesus itu ya Yohanes Pembaptis itu. Sehingga dibunuh. Ada yang menyatakan Elia. Karena ada yang dengar Elia itu nantinya akan datang. Elia kan naik kereta, ya kereta api itu akan datang. Dia mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain. Oh, seperti itu kata orang tentang aku. Lalu Tuhan Yesus bertanya, sekarang aku bertanya kepadamu, siapakah aku? Menurut kamu, Simon Petrus. Ya, Simon. Di dalam murid-murid mesti kan pasti ada ya yang paling spontan, paling agresif itu kan. Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus bisa mengatakan seperti itu karena apa? Simon Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus tahu bagaimana keseharian dari Tuhan Yesus dan tanda-tanda ajaib yang dilakukannya serta bagaimana teladan-teladan yang diberikan kepada dari Tuhan Yesus untuk para muridnya. Nah, dari itulah Simon Petrus, murid yang paling cepat merespon dengan mengatakan,
Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga para murid yang lain pun yang memiliki kedekatan secara pribadi dengan Yesus, yang selalu bersama-sama ikut mempercayainya berdasarkan pengakuan dari Simon Petrus dan pengalaman secara pribadinya bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak yang terkasih, minggu ini kita dapat belajar beberapa hal. Ada 3 hal. Dari tadi bacaan yang pertama, kedua, dan ketiga, kita dapat belajar tentang yang pertama adalah keberanian untuk melawan kecenderungan yang jahat yang seharusnya sudah dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Dengan keberanian itu banyak orang bisa terselamatkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Sifra dan Pua, bidan dari Mesir itu, yang menjadi jalan bagi keselamatannya sehingga bayi Musa terselamatkan. Ketika kehidupan di dunia ini cenderung mengabaikan kemanusiaan karena keegoisan, kekuasaan, ingin tetap menjadi penguasa yang tinggi, ingin menjadi penguasa yang selamanya sehingga tidak mau tersaingi, sehingga kemanusiaan hilang. Lebih mementingkan egoisme pribadi, kita sebagai orang-orang percaya diajak untuk melawan kecenderungan tersebut dengan menjalani cara hidup yang lebih taat kepada perintah Tuhan Allah. Dan menjaga diri untuk tidak ikut arus dalam kerusakan dunia ini. Dan itu mutlak harus kita lakukan semuanya. Baik orang tua, lansia, dewasa, pemuda, pemudi, dan anak-anak semuanya. Kita diajak untuk menjadi berkat bagi sesama. Tubuh kita milik Allah yang sudah selayaknya kita menjaganya dari segala kekotoran pola hidup dunia yang cenderung berbuat jahat. Juga yang terutama adalah kekudusan pikiran dan perasaan kita. Pengenalan secara pribadi kepada Yesus membuat kita bisa bersaksi tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan terus bertekun membaca sabdanya, kita bisa belajar semakin dalam untuk memahami siapa itu Sang Kristus dan bagaimana cara hidup seperti Sang Kristus yang membawa kita pada pengenalan semakin dalam, sehingga kita akan semakin berpegang pada firman-Nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, seperti apa yang tadi Rasul Paulus katakan. Amin. Saat teduh bagi kita, setelah selesai saat teduh nanti ada persembahan pujian. Persembahan pujian dari Bang Estimasi ya, Bang Yosa ya, akan memberikan persembahan di hadapan hadiratmu.
Cek. Hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa. Segala keangkuhan dunia ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu di hadapan hadiratmu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa. Segala keangkuhan dunia ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sangat indah dari anak kami Yosafat dan Pak Bintang. Kiranya dengan pujian-pujian kita nama Tuhan selalu dimuliakan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dengan penuh penghayatan kita ikrarkan bersama-sama, kita perbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya antarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membawakan doa-doa syafaat kami. Doa-doa kami bagi sama kami, bagi bangsa dan negara. Khususnya yang saat ini masih di dalam suasana penuh kebahagiaan dan kegembiraan di dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Biarlah kami bisa menjadikan merdeka untuk masa depan. Dengan mengisi segala kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan talenta-talenta kami yang ada. Memerintah kami Tuhan, sehingga menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang damai sejahtera. Kiranya Engkau memberkati dari Bapak Presiden hingga segala jajarannya, sehingga nantinya tercapailah Indonesia yang penuh damai sejahtera. Kami juga secara khusus berdoa juga bagi gerejamu, khususnya Gereja Kristen Jawa Pekalongan, yang saat ini masih senantiasa bertumbuh, senantiasa berkembang, senantiasa membangun diri kami untuk mandiri, untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam segala pelayanan-pelayanan kami, di dalam segala bidang apapun. Dan juga kami berdoa buat para lansia, kasepuhan kami, di dalam kerentaannya, di dalam menghadapi kehidupan ini dengan penuh semangat. Engkau berkati Tuhan segala langkahnya. Bila saat ini mungkin mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami berkumpul, beribadah, bersekutu di dalam gerejamu ini. Tapi kami percaya mereka juga bersekutu di dalam live streaming ataupun di dalam ibadah di rumahnya. Kami berdoa buat yang sakit, jemaatmu. Kami tidak tahu satu persatu, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, pulihkanlah untuk bisa kembali beraktivitas dengan baik. Sehingga namamu dimuliakan dan saluran-saluran berkat-Mu dapat kami berikan, dapat kami tersalurkan. Dan kami bisa melayani dengan tubuh dan jiwa kami yang sehat sejahtera. Anak-anak-Mu Tuhan, khususnya pemuda-pemudi, apapun pergumulan mereka, dari pekerjaan mereka, dari pencarian jodoh mereka, dari langkah-langkah mereka untuk menuju cita-citanya, Engkau sendiri yang tuntun, Engkau sendiri yang menyertai. Biarlah anak-anak kami ya Tuhan hanya bersandar kepadamu saja, karena segala rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Segala rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala doa-doa kami. Saat ini juga kami akan berdoa secara pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita mendengarkan firman sebagai landasan di dalam kita menghaturkan persembahan. Terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 184 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang ketiga. Yesus sayang padaku waktu sakit. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita haturkan persembahan di dalam doa saya hantarkan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Saat ini kami bersembah walau hanya secuil, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau juga akan berikan berkat. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, baik persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan-persembahan lain, tolong Engkau juga memampukan, Engkau mengurapi dengan kasih kuasa-Mu. Dan terima kasih pula Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami untuk tetap setia bersembah kepadamu. Kami serahkan rencana-rencana kami di dalam kuasa kasih-Mu, rencana-Mu indah. Semua boleh berkat dari-Mu. Terlebih pula untuk keluarga-keluarga kami,
Engkau juga yang akan cukupkan. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan untuk kembali ke tempat kami masing-masing, antar kami pulang dengan penuh sukacitamu. Kami bersandar kehidupan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga langkah kami selanjutnya tidak tahu apa yang akan kami perbuat, tetapi kami percaya Tuhan menuntun kami. Bila salah di dalam kami bersembah Tuhan, Engkau yang akan ampuni. Hanya di dalam kasih Yesus Tuhan kami serahkan semua doa kami di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nyanyian pengutusan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Marilah kita menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Salam kawanku, kita nyanyikan 2 kali.